ya ini kita sama-sama orang teknis kehutanan. Jadi ya kita bagaimana membuat suatu persemaian yang sesuai dengan standar baku persemaian yang bagus sesuai standar. Nah oleh karena itu bibit itu harus butuh naungan. Nah sehingga pertama itu adalah kita membuat persemaian dulu. Nah ini persemaian model begini. Nah setelah persemaian jadi kita tutup. Setelah itu turunkan polybag. Nah polybag setelah dimasukkan polybag dibagi kelompok. Jadi di sini dibagi kelompok jadi 2 minggu. Karena bibit carinya agak mudah karena pas musim. Jadi bibit propagul ini dia juga berbuah pakai musim ya, kita semua tahu toh, iya betul kan tidak? Betul. Nah jadi karena waktunya pakai musim, Bapak Deki dari keluarga bilang, Pak ini sudah musim. Nah karena musim akhirnya kita pacu lebih dulu. Nah oleh karena itu Pak Deki dengan adanya koordinasi yang baik antara kita dan masyarakat, nah akhirnya persemaian ini dibuat, terus kita arahkan dibuat supaya mudah untuk dihitung, dibuat dalam bentuk petak-petak. Nah lihat petak-petak ini, kayu-kayu ini. Nah petak ini ada yang buat 300, nah 300 ya. Nah, dari ujung sana sampai ujung sana begitu. Nah akhirnya untuk nanti mudah untuk dihitung. Jadi tinggal hitung berapa petak-petak, tinggal dikali saya sudah langsung bisa tahu jumlahnya. Nah itu juga dalam rangka mempermudah. Nah terus persemaiannya kita semua tahu ya, mangrove ini banyak jenis mangrove ya. Tapi yang musim pas pada kemarin adalah model Rhizopora micronata yang buahnya pendek ya. Nah yang pendek itu yang ini. Biasa yang tahun lalu tuh, yang tadi kita lihat di sana itu panjang. Itu panjang. Nah ini panjang cuma satu saja ini. Ini yang panjang. Tapi yang kemarin kita dapat semua nih rata-rata semua yang pendek. Nah setelah itu masyarakat kita bagi kelompok untuk hampir 3 minggu. Itu ngisi tanah di dalam pot persemen tuh dari ujung sana sampai ujung sana. Nah setelah ngisi tanah semua di polybag, baru kita mulai bagi tugas untuk tim yang pergi cari bibit. Nah bibit yang dicari juga tidak sembarangan bibit. Nah bibit yang harus masak, artinya kalau bisa tuh yang paling bagus tuh yang jatuh. Nah terus waktu naik itu tinggal injak saya di batang pohon, dia gugur. Karena tanda bahwa dia sudah tua. Jadi kalau dalam musim kehutanan untuk masa dormansinya sudah tidak. Nah itu yang kita pakai untuk bisa ambil. Makanya puji syukur semua bibit yang kita ngambil selektif itu datang di sini kita tanam sini nggak ada satu pun yang mati. Semua berhasil, akhirnya tidak ada penyulaman di dalam ini sini begitu. Nah kita menunggu lagi dari waktu pertama propagul itu kan tidak ada dia sudah begini, kadang-kadang belum ada. Daun-daun juga belum ada. Nah, contoh kayak di bawah ini, contoh ini. Nah, jadi waktu itu kita datang tanam. Jadi kita target bahwa dia harus minimal 2 bulan. Di sini dia harus keluarkan daun, terus keluarkan pucuk baru begini. Ini berarti tandanya bahwa dia sudah kuat akar. Jadi ketika kita muat taruh di perahu mau balik-balik begini juga tidak jadi soal. Karena dia sudah menyesuaikan. Nah, waktu kami kirim fotonya ke Jakarta terus ditanya, kenapa kamu kasih balik-balik begini? Ya, ini sudah kuat. Nah, cuma karena proses pemuatan saja, tapi nanti di sana waktu di tampung sana sudah taruh kembali ke posisi yang begini di sana. Kenapa kita kasih mirip ini supaya menghemat kapasitas muat di dalam perahu, itu saja. Tapi dia tanpa mengurangi, merusak lain-lain tidak. Begitu. Nah, jadi kita fokus pertama itu adalah yang di sini. Nah, ini sampai selesai baru mulai pindah ke kelompok yang berikut. Inilah yang baru terakhir. Nah, itu lihat, dia mulai daun baru keluar itu. Begitu. Kalau yang ini kemarin sudah tinggi-tinggi ini semua sudah dipindahkan sampai tadi kemarin sore ya. Sudah selesai. Begitu. Nah, artinya apa yang kita lakukan seluruh standar ini, nah itu yang hasilnya kita bisa lihat, kita punya kegiatan bisa berhasil minimal 80-90%. Nggak ada yang mati. Semuanya berhasil. Begitu. Nah, artinya bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan standar. Begitu. Sekalipun kita waktu itu belum sempat diedukasi oleh Pak Budi dan teman-temannya, namun kami juga sebelum ini kami sudah mengedukasi juga kepada masyarakat semua. Begitu. Jadi masyarakat juga sudah mengerti semua ini. Malah masyarakat ini lebih punya pengalaman daripada kami. Karena mereka punya habitatnya ada di sini. Jadi mereka tahu kapannya
waktunya, semua mereka yang tahu. Pasang surutnya kapan, mereka yang tahu. Kami ini hanya mendapat informasi dari mereka untuk kita mengelola informasi dari mereka saja untuk mengambil keputusan. Mungkin itu saja. Jadi mungkin ini tahap pertama ini karena kami ini ada 2 blok yang berbeda-beda dan jauh. Semuanya kami menggunakan perahu. Nah makanya kami kemarin fokus ini kerja kasih pindah tuh siang dan malam. Jadi siang kalau surut air naik ya. Air naik berarti muat langsung turun. Terus kalau sudah sore turun, nanti kalau jauh-jauh malam jam 12 ada lagi, mereka langsung lagi malam-malam baru turun. Bisa sampai air turun. Jadi terus center di ini semua baru turun. Artinya masyarakat ini kerja keras. Nah tujuan itu adalah untuk ketika nanti ketika tanam 5 tahun kemudian dia tumbuh, kita juga harus bersama-sama berkomitmen untuk bagaimana dari mangrove ini kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk masyarakat sekitar sini. Begitu artinya ada jasa lingkungannya kita buat pariwisata kah, seperti itu nanti akan kita rancang ke depan. Begitu. Ya mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mungkin tidak ada kendala ya, tidak ada kendala terkait dengan kegiatan ini. Begitu. Mungkin cuma kendala karena kami punya lokasi yang menanam ini yang jauh dari ini. Begitu. Sebenarnya ada jalan juga di sebelah sana, yang jalan tren itu. Cuma karena itu jalan itu dia kena pasang surut juga. Jadi kalau kita mau rencana mau timbun juga, tapi kalau air naik pasti jalan itu basah lagi. Mending kita rugi. Ya mendingan kita hajar saja dengan laut. Begitu. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Waktu yang diberikan. Baik.